Tes, tes, tes. Halo Sobat Bangku Podcast. Kenalin, gue Mama Bear. Seseorang yang ingin sembuh agar tumbuh. Sebelumnya, gue mengisi podcast untuk diupload ke Spotify dan beberapa platform lainnya. Sekarang sedang mencoba untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Berharap banyak sobat-sobat Bangku Podcast di sini yang butuh teman dan juga pendengar yang baik. Mari kita berteman supaya bisa duduk bareng-bareng, ketawain kesialan hidup, dan berproses sama-sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Kalian bahagia terus ya. Dan selamat mendengarkan. Oh, kalian apa kabar? Lagi sibuk ngapain nih sekarang? Di akhir tahun. Semoga segala kegiatan kerjaan atau apapun yang sedang kalian lakukan atau yang sedang baru aja kalian mulai, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Hari ini gue lagi sendu. Enggak sih, gue lagi kayak sedih karena ada banyak banget kejadian tragis yang terjadi 1 minggu ini ya, luar biasa, Masya Allah banget. Dan dari semua yang udah terjadi tuh, gue bisa ngambil satu pelajaran bahwa betapa pentingnya menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Apalagi orang lain itu sangat amat membutuhkan sosok pendengar yang baik ini. Pasti kalian Sobat Bangku Podcast tahu juga ya, sebuah kisah yang tragis dan menyedihkan yang lagi seliweran di FYP ataupun beranda-beranda semua sosial media kita, yang sempat trending juga di Twitter. Iya benar, kisah menyedihkan seorang wanita yang mengalami bertubi-tubi penyiksaan secara fisik dan juga mental. Seorang wanita yang baik, yang gak punya pikiran macem-macem, apalagi jahat sama orang. Seorang wanita yang melakukan kesalahan karena telah menjatuhkan hatinya pada seseorang yang gak pantas gue sebut manusia. Gue bener-bener sedih gitu ya, ikut berkabung juga iya, dan kayak tertampar gitu loh. Bahwa memang pada kenyataannya nggak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Dan ketika ada seseorang yang menyebut gue bisa gitu, gue mampu kok jadi pendengar yang baik, tunggu dulu bos. Sebelum lu menyebutkan diri lu adalah pendengar yang baik, lu paham gak menjadi sosok pendengar yang baik itu seperti apa? Karena kalau lu paham, gak akan banyak kisah atau tragedi menyedihkan seperti ini terjadi gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, wanita ini tuh sedang berada di titik terhancurnya dalam hidup. Dia bener-bener gak tahu arah hidupnya lagi gitu. Karena pertama kali dia udah kehilangan cinta pertama yang menyayangi dia dan mencintai dia. Dia kehilangan sosok yang berjuang mati-matian buat menghidupkan dia. Dia gak punya lagi seseorang yang udah menumbuhkan cinta kasih hingga ia bisa menjadi wanita yang kuat. Terus ketika dia kira nestapa yang dia alami itu sudah berakhir, tapi enggak, malah berlanjut dan jauh lebih menyakitkan. Padahal kesalahan dia tuh hanyalah dia sudah jatuh cinta pada iblis berwujud manusia. Dia merasa, dia percaya diri banget bahwa orang yang dia cintai kala itu akan menjadi pelindung bagi dirinya. Dan dia tuh merasa bahwa seseorang itu bisa mengisi kekosongan yang ada dalam hidupnya. Tapi pada kenyataannya, justru orang yang paling dia percayai itulah yang paling mudah merenggut semua hal yang berharga dalam hidupnya.
Saat itu tuh dia bener-bener lagi berada di titik terendah loh dalam hidupnya. Sampai dia gak bisa menghandle lagi gitu. Karena bener-bener dia tuh sedang berada di posisi terpojokkan, tersudutkan gitu. Dan dia juga sudah berusaha berbagai cara, berbagai jalan sudah ia tempuh. Dan terus didampingi oleh sang ibu, disupport oleh sang ibu, disemangati. Karena sang ibu juga berharap banget bahwa anak yang berharganya itu tetap bertahan dan tetap hidup. Dimana di saat orang tua lain ingin anaknya menjadi ini, menjadi itu, tapi dia cuma pengen anaknya hidup. Karena dia tahu betapa sulitnya kehidupan yang sedang putrinya alamin. Tapi mereka gak nemuin titik terang. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menceritakan ke orang yang mereka percaya dan mereka anggap aman. Dan wanita ini tuh berekspektasi bahwa orang akan mendukungnya, mendengarnya, dan memastikan bahwa masih ada tempat teraman untuk dirinya yang sedang merasa kalut. Tapi apa? Pendengar yang baik? Yang ada hanyalah pendengar yang membunuh secara tidak langsung. Pendengar yang akhirnya menjadi ikut bagian terpenting dalam sebuah keputusan antara hidup atau mati, bertahan atau menyerah. Entah di mana hati nuraninya. Coba kalau lu bisa bayangin ketika lu mendengar orang yang lu kenal lagi hancur, lebur, tak bersisa, tapi yang lu tangkep dari ceritanya hanyalah martabat dan harga diri lu sendiri gitu. Dengan mengatasnamakan nama baik keluarga, lu menjudge abis-habisan, menyuarakan dalil-dalil kebenaran yang belum tentu lu juga amalin dalam hidup lu gitu. Terus gak sampai di situ, lu juga ngancem, menyudutkan, memojokkan. Seolah-olah manusia tuh tidak boleh melakukan kesalahan. Dan yang dialami wanita ini murni kesalahan yang pantas ia tanggung. Gila gak sih? Lu udah mengenyampingkan the point of menjadi pendengar yang baik ini. Makanya kita tuh betapa pentingnya kita tuh tahu dan paham dulu menjadi pendengar yang baik itu seperti apa. Kalau kita sekedar berlomba-lomba untuk menceritakan dan menjadi pendongeng yang baik tuh, semua orang bisa lah, mampu lah gue rasa, rata-rata ya. Mungkin sekitar 70% populasi manusia di dunia ini tuh bisa menjadi bisa menjadi pencerita atau pendongeng yang baik dalam hidupnya. Ini yang bikin gue kesel tuh ini gitu. Kalau memang lu sudah bersedia menjadi pendengar, tapi hal yang selalu lu utamakan adalah penilaian secara brutal atas cerita apa yang udah lu dengar, terus menurut lu salah, ya udah salah, nggak ada sama sekali toleransinya, please stop. Udahan deh, nggak usah lu ngedengerin cerita orang. Gue kesel gitu loh. Dan ini tuh nggak terjadi di luaran sana ya. Kadang di circle pertemanan gue juga kayak gitu. Kalau ada temen gue cerita atau salah satu, atau gue bahkan cerita, langsung deh dijudge, dipojokin, disudutin. Seolah-olah memang gak ada tempat buat kita orang yang melakukan kesalahan gitu. Udah malah lagi ngerasa down akan kesalahan yang dilakukan, ditambah lagi dengan kata-kata yang secara gak langsung tuh menyetujui gitu kan. Iya, emang lu salah, emang lu pantas kok seperti ini gitu. Lu gak tahu mental seseorang gimana, men. Nih ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita nih manusia, punya otak kan. Punya akal pikiran bahwa oh ya, gue tahu ini gue salah, tapi pasti sisi manusia tuh pengen sebuah pembenaran atas hal yang dia lakukan. Itu sisi egoisnya dalam sebuah
Itu sisi egois dari seorang manusia. Dia tahu dia salah, tapi dia pengen pembenaran, pemvalidasian atas kesalahan, bahwa yang sepenuhnya itu bukan salah dia. Dan mungkin ini tuh bukan hanya satu, pasti banyak banget cerita di luaran sana yang gak ke-expose, yang gak ke trending seperti almarhumah ini ya. Gue yakin masih banyak di luar sana yang sedang struggle dengan depresi yang sedang dia rasain, tapi masih takut dan gak mau menceritakan. Karena apa ya? Karena itu tadi, sudah tahu apa yang akan direspon orang ketika mendengar ceritanya. Dan sudah bisa nebak, paling aku juga yang disalahin. Paling aku juga yang dihina, paling aku juga yang disudutin. Ayo lah guys, kita bisa loh mencegah kejadian-kejadian yang sama seperti ini terulang lagi tuh. Oke, kita gak usah lah ya muluk-muluk kita menjadi pendengar yang baik untuk orang yang gak kita kenal. Tapi setidaknya kita mulai dulu dari orang-orang yang di sekeliling kita aja lah. Jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang seperti apa sih emangnya yang baik itu menurut gue? Pendengar yang baik itu adalah pendengar yang menyimak dengan tulus, tanpa menjudge, tanpa menyudutkan, tapi dia berusaha, dia mencoba memahami dan melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut. Ada orang cerita tentang masalah yang sedang dia alamin dan tahu bahwa yang pencerita ini salah, tapi kita bisa ngelihat dari sudut lainnya. Oh, kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Oh, kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Atau bahkan kadang gak ada salahnya sama sekali. Jadi mulai dari sekarang tuh please lah, try to be best listener, wise listener. Mencoba untuk menjadi pendengar yang akhirnya tuh membuat si pencerita merasa bahwa dirinya diterima, dirinya ada yang mendukung. Kita tuh hanya manusia yang bisa melakukan kesalahan kapan aja. Gue ngomong gini bukan berarti gue juga membenarkan atas kesalahan yang dibuat sama orang lain ya. Tapi setidaknya dengan kita menjadi pendengar yang baik, kita tuh udah secara tidak langsung memberikan suatu bentuk dukungan moral, dan itu bisa aja berdampak penuh akan rasa yang sedang ia punya gitu kan. Gak salah kok menjadi pendengar yang baik. Malah dengan begitu kita sudah melakukan tindakan terpuji dan berharga bagi mereka yang membutuhkan. Sekarang, mari sejenak kita menundukkan kepala, kita panjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa untuk kebaikan almarhumah. Selesai. Dan apa sih yang dari semua yang terjadi ini juga hampir diabaikan ya. Menjadi mamanya almarhumah sendiri sih. Semoga sang mama yang ditinggalkan diberikan jutaan kekuatan untuk ia terus bertahan. Karena kita gak tahu kan pergolakan apa yang sedang mama almarhumah alami saat ini. Pasti berat banget karena beliau sudah mewanti-wanti agar almarhumah, anak yang amat ia cintai, untuk tetap bertahan bersamanya melewati segala rintangan hidup. Tapi pada akhirnya keputusan tetap dibuat. Dan peristiwa tragis ini berakhir dengan tragis juga. Semoga kita bisa lebih bijak lagi ya guys ya. Tetaplah menjadi orang yang baik, karena saat ini dunia sangat amat membutuhkan orang-orang yang baik. Sehat terus kalian semuanya. Silahkan jika ingin cerita dan butuh pendengar yang baik, gue ada. Kirim ke email mamaberhager@gmail.com
atau bisa langsung DM ke Instagram @bangku.podcast. Oke? Take care semuanya. I love you.